Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Medan, kembali lagi bersama saya Ryan Narko dan sahabat saya Gustir ya. Seperti biasa kita akan membacakan 3 berita yang hari ini banyak dibaca oleh pembaca setia Tribun Medan. Ya. Mungkin langsung saja ini yang pertama ada apa ini Bang? Yang pertama kita ke Sidikalang. Sidikalang Dairi Ya, ya. Kabupaten Dairi. Ini ada berita duka dari pasangan Rahmadayanti Boru Ujung dengan suaminya Mayatra Simanjorang. Ini kehilangan buah hati mereka di dalam kandungan karena ya kemungkinan kesalahan prosedural diduga karena bayi itu sudah pecah ketuban katanya. Kandungan ibunya pecah ketuban Iya, ya. di dalam kandungan itu pecah ketuban dan pecah ketubannya nggak tanggung-tanggung ini. 2 hari. Karena terlalu lama dibiarkan mungkin Iya. sehingga bayi terbenam air ketuban ya. Kering gitu, kering. Waduh. Ini pecah air ketuban itu jangankan hari ya, hitungan jam saja sudah sangat bahaya, fatal betul. ya kan. Dia bisa ketelan, masuk. Nah, ya. Dalam kasus ini 2 hari. 2 hari sudah ternyata hari Sabtu dari ya hari mereka Sabtu masuk. mereka masuk ke RSUD Sidikalang ini, rumah sakit pemerintahan ya. Ya. Itu Bang, kalau rumah sakit pemerintah banyak yang nggak beres kadang ya. nggak tahu kita ya kenapa Ini kita gitu bukan ya. nuduh atau apa enggak. Ini pengalaman banyak sekali kejadian-kejadian seperti Iya ini. di beberapa Ya. daerah lain juga kan. Dari Serdang Dari kemarin Serdang. yang sudah sering bolak-balik. Ini sekarang RSUD Sidikalang ya. Ini katanya nggak ada ada dokternya, awalnya kan? ada dokter Ada, katanya ya. awalnya ada. Kemudian Tapi kemudian tiba-tiba di hari kedua setelah diulur-ulur gitu ya, disuruh ngantri katanya ya. Tiba-tiba, padahal waktu diperiksa itu pastinya sudah tahu bahwa udah air tahu ketubannya itu pecah dan bukannya langsung ditangani iya gitu dan ya. dan pasien itu ketika masuk sudah bilang ini kata bidan air ketubannya udah pecah katanya. Tapi kenapa tetap dibiarkan? Lambat, Ya. memang. Ini perlu disanksi lah ini. Ya. Wah, terutama direkturnya lah ya. Direktur RSUD Sidikalang ini perlu dicopot lah ini kayaknya. Ya kan? Perlu perhatian ini dari Bapak Bupati ini. Iya. Itu di bawah Bapak Bupati itu kan? Iya, Pak Bupati kan akhir-akhir ini sering melakukan aktivitas sosial tapi kok di rut RSUD seperti ini. Ini yang berada dekat dengan kantor Bupati ini Iya, ya. ini ada videonya. Ada nih, videonya, Bang. kita lihat videonya dulu. Oke Kak, waktu pertama kali datang itu gimana tuh Kak? Pertama kali datang kemari malam minggu kan dari rumah udah keluar ini ketuban udah meremes, jadi datang bidan tuh dia udah bawa rumah sakit aja, itu kan alat udah lengkap gitu. Tapi kalian tanya dulu ada dokter enggak di rumah sakit karena ini malam minggu weekend kan, jadi kami tanya, tante turun nanya sama petugasnya ada dokter bersalin, ada kata gitu. Oh ya udah turun bawa lah kemari pasiennya, dibawa kami ke dalam, terus masuk ke atas, udah pasang infus. Jadi iya ini udah keluar ketubannya kata kayak gitu. Nanti lagi USG dokter masih operasi masih kerja katanya kan. Jadi kami tunggu, tiba-tiba udah jam 12 malam ke atas dibilang orang itu besok aja USG-nya rawat aja dulu gitu. Ya udah nggak lama kami dibawa ke ruang mawar. Nah habis itu pas hari minggunya Kak jam berapa USG, nanti nggak ada, dibilangnya gini, nggak ada dokter, lupa dokternya, rupanya hari ini hari Minggu, besoklah Senin kata kayak gitu. Jadi pas hari Senin, Kak jam berapa ke USG, datang susternya, masih banyak yang ngantri, udah daftar yang lain kata kayak gitu. Sementara kan kami nunggu udah dari malam Minggu, masa kami nggak diduluan kan? Ya, kasih kami panggili gitu, kami tanya belum ada, nantilah tunggu ada nomor antrian yang kosong baru masuk, nanti kami jemput katanya.
aku udah makin lemas, udah nggak ada tenaga lagi. Jadi tiba-tiba kan bilang lagi, kayak mana ini? Ya udahlah, dibawa ke ruang PK. Kakak kami bawa ke ruang PK aja ya, nggak USG, kata kayak gitu. Dibawa ke ruang PK, terus karena di dalam udah mulus sekali, udah nggak sanggup ngomong, udah nggak sanggup lagi. Jadi saya bilang, Kak, nggak bisa aku diduluan kan, bilang kayak gitu. Nah, masih banyak yang ngantri di situ, dokter cuma satu. Kalau kalian mau, kalian bayang supaya dokternya ngomong sendiri, kayak gitu. Terus itu lagi jangan didengerin lagi, kepalanya udah panjang itu. Terus kami tengok bayi kami udah lahir, nggak ada panjang kepalanya. Ya udah dari jam apa? Kami ke ini dibawa jam berapa kita ke ruang operasi? Jam 4 dibawa ke ruang operasi. Terus dia pada dekat jantungnya nggak dapat. Nah, habis itu dibawalah operasi. Habis operasi kok nggak ada suara bayi. Kayak mana bayiku? Dok, nggak selamat kata gitu. Loh kenapa? Nanti ya dokter yang menjelaskan, sampai sekarang nggak ada dijelaskan sama dokter. Kenapa bayiku nggak ada? Jadi bayi itu udah diserahkan ke kita, Kak? Bayi udah tadi semalam kan kami udah dikebumikan. Jadi ini untuk sampai sekarang keterangan dari dokter pun belum ada, Kak ya? Belum ada keterangan dokter kenapa bayiku bisa sampai meninggal. Penyebabnya apakah karena habis air ketuban itu belum tahu, Kak ya? Belum tahu. Karena dibilang sama asisten dokternya kan, saya tanya, kenapa bang kok bisa, saya bilang. Nantilah dokter yang menjelaskan, sampai kami keluar dari ruang operasi nggak ada dijelaskan. Nggak ada. Atas nama siapa kita, Kak? Rahmadayati Ujung. Rahmadayati Ujung. Kasih ya, Kak. Ya begitulah tadi keterangan dari salah satu pasien, dan mungkin sekian live dari saya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan khususnya untuk pihak rumah sakit mungkin segera meningkatkan pelayanan sehingga hal-hal yang seperti ini tidak bisa terjadi lagi. Oke, sekian live dari saya. Selamat siang. Nah, itu laporan dari Alpi tadi ya. Ternyata memang sudah terlalu lama dibiarkan begitu ya. Sudah dijelaskan bahwasannya ini kondisinya seperti ini, tapi rumah sakit terlalu bertele-tele sehingga memakan waktu yang lama, dan sempat pula katanya diminta menunggu ini segala macam gitu ya. Apa nggak tahu mereka itu apa ya, kalau sudah mau melahirkan itu, dan dari awal sudah dibilang ya kan, ini air ketubannya sudah pecah, kok masih nunggu lagi gitu loh. O-nya nggak ada, ini O-nya. Otaknya. Aduh, Iya, ini sangat sekali. kurang ajar sekali nih pihak rumah sakit. Semestinya Bupati juga harus turun tangan ini, karena ini kan rumah sakit pemerintah gitu ya Bang. Iya. Nah, ini mungkin kita langsung saja bertanya kepada reporter kita, ada Bung Alpi Sahrin. Selamat sore Alpi. Ya, selamat sore Bang Aray, selamat sore Bang Agus. Nah, ini kan menurut keterangan dari Rahmadayanti Ujung, mereka ini terkesan diabaikan oleh pihak rumah sakit. Kemudian setelah kasus ini bergulir, ada nggak keterangan dari rumah sakit pertama itu kenapa kok bisa terlalu lama ditangani? Kemudian seperti apa sih keterangan dari Pemkab Dairi sendiri menyangkut persoalan ini? Ada nggak misalnya apakah itu dari Bupati atau Kepala Dinas Kesehatan misalnya? Silakan Abi. Ya, Halo? ya tadi saya sudah berbicara dengan Dirut atau Direktur Utama dari Pemkab itu sendiri ya. Halo? Aduh. Ya, maaf Bang, ada sinyal. Ya, menurut dari keterangan dari pihak Direktur, bahwasannya Ya, halo.
Mungkin bisa seperti ini. dimatikan apanya. Matikan aja apanya, nggak apa-apa. Kalau memang agak ada gangguan sinyal, matikan kameranya, nggak apa-apa. Ya. Menurut dari keterangan dari Biro itu sendiri, itu pada saat pasien masuk ke dalam ruangan, itu memang pihak yang berjaga pada saat ini itu sedang tidak ada begitu Bang. Jadi ketika perawat yang masuk pada hari Sabtu dan hari Minggu itu saat ini sedang berlibur. Jadi tadi pihak direktur utama sempat mengumpulkan para perawat. Nah, sementara itu di rumah sakit umum itu sendiri hanya ada satu dokter spesialis obgyn. Nah, disitulah yang membuat pihak rumah sakit mengapa tidak ada gitu. Nah, sementara yang disesalkan dari si pasien itu kenapa tidak dibilang dari awal bahwasanya tidak ada dokter gitu. Nah, sehingga apabila dari awal tidak dikatakan tidak ada Bisa cari Dokter. dokter Mereka punya opsi untuk pindah gitu ya ke rumah sakit mereka yang akan lain ya. pindah ke Kabanjahe Bang. Oh iya. Jadi kalau bisa. saat ini memang tidak ada dokter, mereka akan pindah ke Kabanjahe gitu. Nah, karena kata perawat ada dokter, nah maka mereka di rumah sakit umum daerah Sidikalang. Nah, namun pada hari Minggu perawatnya bilang dokternya sedang libur, begitu Bang. Oh, libur ya. Berarti dokter. Iya, Iya, libur iya. berarti dokternya. Dari Bupati sudah ada belum keterangan soal masalah ini? Ya, untuk dari Pemkab sendiri belum ada keterangan secara resmi ya Bang, baik dari pihak Bupati maupun Dinas Kesehatan, karena untuk permasalahan internalnya sendiri itu pihak Direktur Utama masih menanyakan kronologi lengkapnya dan menanyakan keterangan secara resmi kepada dokter yang berjaga. Nah, tadi pihak Dirut sudah menelpon dokternya, namun alasannya karena sedang menjalani operasi pasien, maka ditunggulah sampai operasi pasien itu selesai Bang. Nah, kemungkinan sore ini atau mungkin nanti sampai malam baru akan dimintai keterangan oleh pihak Dirut Bang. Alpi, tadi kita simak dari penjelasan korban ya, Ibu Ujung tadi, Boru Ujung tadi, dia dalam keterangannya itu bilang bahwa ketika dia sudah masuk ke rumah sakit itu perawatnya itu bilang bahwa tunggu sebentar, ada dokter. Kemudian ketika ditanyakan lagi, dokter sedang Operasi melakukan atau apa. operasi dan sebagainya. Nah, berarti tapi pada kenyataannya katanya terakhir belakangan dokternya nggak ada. Berarti ada kebohongan, dugaannya ada kebohongan di situ, Pia. Ya, untuk kebohongan itulah memang yang selama ini disesalkan oleh pihak pasien ya Bang ya, karena mengapa tidak dari awal gitu bilang tidak ada dokter gitu Bang. Ada rencana nggak korban ini buat LP ke Polres misalnya melaporkan perawat, dokter sampai ke dirutnya? Ya, untuk terkait untuk membawa ke ranah hukum, pihak dari keluarga korban, pihak pasien masih berpikir-pikir dulu Bang ya, untuk apakah membawa laporan ini, apakah membawa kasus ini ke ranah hukum. Namun tadi ketika saya berada di rumah sakit itu sudah datang salah satu anggota dewan yang memang membidangi bagian kesehatan, dan anggota dewan itu juga sempat menanyaki tentang korban dan juga sempat menanyai tentang bagaimana kinerja dari dinas dari Rumah Sakit Umum daerah Sidikalang ini. Nah, namun karena memang belum ada keterangan resmi dari dokter yang memang bertanggung jawab atas kejadian ini, nah makanya nanti akan dihadirkan bersama di hadapan anggota dewan itu juga untuk menanyakan bagaimana tanggung jawabnya, Bang. Gitu, Bang. Ini anak keberapa, Alpi? Kalau boleh tahu. Anak pertama ya? Ini sebenarnya anak kedua, Bang. Sebenarnya anak pertama, namun pada tahun 2021 silam istrinya sempat mengalami keguguran, Bang. Nah, jadi inilah di tahun inilah mereka memiliki anak ya. Namun karena kejadian ini maka mereka
tidak memiliki anak juga, Bang. Berarti 2 kali ya kejadiannya. kehilangannya. Aduh, ini turut berduka cita juga kita nih. Oke, Alpi. Mungkin itu tadi ya, kita menunggu keterangan dari dokter dan juga mungkin nanti sekaligus meminta keterangan dari dinas kesehatan dan kalau perlu ke bupati, gitu. Karena ini menyangkut kinerja dari lembaga pemerintahan. Ini rumah sakit milik pemerintah daerah. Betul. Dan bisa juga nanti di follow up apakah memang ini hanya sebatas berhenti di sini saja atau ada rencana untuk melaporkan semua petugas medis di RSUD Sidikalang. Mungkin itu saja. Karena ini ada ada kelalaian, Bang. Iya. Ya, itu saja mungkin. Alpi. Terima kasih Alpi atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore Bang Ray, selamat sore Bang Agus. Oke. Nah, itu laporan dari Alpi. Ini agak gawat ini, Bang ya. Harusnya memang pihak RSUD menjelaskan saja bahwasannya kalau memang kalau tidak memang ada, nggak ada gitu sehingga pasien bisa mencari alternatif yang lain gitu ya. Mau ada rumah sakit swasta di situ atau Iya. sekalian tadi pergi ke Sidikalang Iya, kan betul. masih ada waktu lah untuk Bayangin ini 2 hari, Dua hari. mulai Sabtu sampai Senin. akhirnya Senin baru dioperasi. dan sudah berkali-kali diminta Iya. ini gimana saya katanya kan aku di USG atau enggak. Padahal kalau sudah seperti itu nggak perlu USG lagi. Iya, tinggal langsung tindakan aja gitu kan. aja nih. Makanya ini perlu dicopot apanya direkturnya lah ini sangat sangat merugikan karena ini berhubungan dengan nyawa manusia begitu Bang. Ini pelayanan publik yang sangat buruk ya. Betul. Kondisinya seperti Bisa ini. dijerat dengan apa ini? Oh, Pasal bisa pidana, bisa ini. undang-undang kesehatan gitu ya. Kelalaian kan? Karena bilangnya ada ternyata nggak ada gitu ya. Dan terakhir baru dibilang nggak ada dokternya. Aku kalau kayak gitu, aduh, gimana ya? Makanya orang Indonesia ini memang suka gitu. Ada, mana ada. Ya, kita lanjut ke berita yang kedua ini. Ya, kita bergeser ke Medan ini rame juga tadi karena betul. ada Sejak kemarin sebenarnya ini dilaporkan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi digugat oleh Ketua Karang Taruna Sumut namanya Dedi Dermawan Milia ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN karena mencopot yang bersangkutan dari jabatan ketua ya. Ketua. Dan ini sebelumnya sempat juga Pak Edi ini sebelum digugat kan sempat ada ancaman akan menggugat. Beliau bilang nggak aku kasih nanti uang APBD gitu katanya, sempat ancam Karang Taruna. Tapi persoalannya bisa apakah punya hak gubernur untuk memecat itu dia. Tapi tadi sudah dijawab gubernur dia tidak punya hak untuk mencopot atau apa gitu. Makanya ini kita perlu juga cari tahu ini duduk perkara yang sebenarnya seperti apa ini. Ya, ini ada videonya nih, Bang. Videonya kita lihat dulu. Guru SMK ASN sampai hari ini belum cair, Pak. Udah mengeluh mereka. Siapa? Nanti cek di Pak Kadis. Nggak mungkin lah itu, bohong. Pak, soal gugatan itu Pak, tanggapan Bapak? Gugatannya itu kan hak dia. Yang menghentikan hak saya. Dia menggugat hak dia. Tapi sebelum dia masuk gugatan katanya dia ada mengirimkan apa gitu, surat ke Pak. Enggak Bapak respon. Nggak ada urusan. Pertama begini. Ini Pemprov. Pemprov itu digaji oleh rakyat. Uangnya uang rakyat. Saya sebagai saat ini pengelola uang itu. Tapi tak boleh dipakai ke arah politik. Itulah dari rakyat. Kalau itu menjadikan diarahkan ke arah politik, berarti salah Karang Taruna. Karang Taruna itu yang mengangkat gubernur. Gubernur juga lah yang memberhentikan dia karena dia sudah menyalah dibawa ke arah politik. Kita cari orang yang tak berpolitik. Karang Taruna itu budaya, olahraga, pendidikan, kesehatan, agama, itulah yang diolah, bukan politik. Makanya dibiayai dia pakai dana APBD. Setuju? Setuju. Nah, lagi Pak soal air. Nanti kita cek. Pak, soal Karang Taruna itu katanya SK-nya dari pusat Pak, dari gubernur itu hanya SK pengukuhan. Kalau nggak pusat lah suruh bayar. Dananya kan dana APBD.
Bagaimana mau SK dari pusat? Berapa Pak tiap tahun APBD Pak? Nanti tanya. Ada mobil, ada kantor, ada uang kegiatan untuk rakyat. Begitu dibawa ke arah politik berarti salah. Oke? Ya. Berarti alasan utama untuk pengeluaran SK Bapak itu karena Tidak ada urusan, saya yang mengangkat dan saya pula lah yang menghentikan. Oke? Oh, ternyata beliau bersikuku bahwasannya beliau punya kewenangan untuk mengangkat ya. mengangkat dan menghentikan. Kalau memang dia mengangkat ya, memberhentikan Iya, memang. betul, ya bisa juga. Tapi kalau ternyata tadi disebutkan bahwasanya yang mengangkat pusat, Ya, pusat lah ngasih lumayan. uangnya. Sedap memang Lucu Pak ya. Lucu-lucu Ah, memang ya. betul betul. Mungkin kita langsung bertanya ke reporter kita, ada Hani yang sudah menunggu sejak tadi. Halo? Halo, Bang Arai dan Bang Agus. Ya, Ya, selamat halo, sore Hani. Hani. Woi, Ya. Baru nampak. Hani, agak kurang jelas Bang ininya. oh ya, jaringannya. ya. Oke Bang. Oke, Hani, ini kan tadi Pak Gubernur bilang beliau punya hak dan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Ketua Karang Taruna. Ini seperti apa sebenarnya Hani? Apakah memang benar? Pertama, Gubernur boleh mengangkat dan memberhentikan itu gitu? Iya Bang. Jadi kalau dari sisi Ketua Karang Taruna dan juga kuasa hukumnya, mereka itu menilai kalau gubernur itu tidak memiliki wewenang karena pada Permensos nomor 25 tahun 2019 itu sudah diperbarui peraturannya, terus juga di ADART Karang Taruna itu disebutkan bahwasanya pimpinan wilayah, gubernur ataupun bupati wali kota itu tidak memiliki wewenang mencabut atau juga mengangkat, tapi itu hanya sekedar pengukuhan dan juga sifatnya koordinasi, bukan lagi instruksi gitu Bang. Itu berdasarkan pandangan dari kuasa hukum penggugat Dedi Dermawan Wilayah. Tapi kalau dari sisi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, beliau menyatakan bahwasanya karena surat keputusan pengangkatan Dedi Dermawan dan juga seluruh pengurus Karang Taruna itu diangkat oleh gubernur, maka dia juga yang bisa mencopot dan menggantikannya dengan PLT untuk sementara waktu. Begitu Bang. Tapi kalau dari sisi Ketua Karang Taruna itu masih menyatakan bahwasanya gubernur tidak memiliki wewenang, pengangkatan Ketua Karang Taruna dan pencopotannya itu cuma bisa melalui temu karya atau semacam musyawarah anggota seluruh Karang Taruna gitulah Bang. Hani, berarti selama ini aku memang agak kurang Ya, apa ya, soal kurang Karang Taruna mengikuti ya. soal Karang Taruna ya. Mungkin organisasi pemuda lain kita ikuti, tapi Karang Taruna memang agak-agak kurang kita ikuti. Apakah sebelumnya itu kan tadi Hani bilang ada perbaruan Permensos dan ya, ADRT-nya. ADRT. Apakah sebelumnya memang ADRT dan Permensos ini memang Menjelaskan soal bahwa pengangkatan itu ya, pengangkatannya memang kewenangan oleh itu ada di kepala gubernur daerah? Iya, jadi sebenarnya kalau ini Bang, dari awal kasus ini bergulir, jadi dinas sosial, karena kan Karang Taruna ini berada di bawah dinas sosial. Jadi pada saat pencopotan Dedi Dermawan, ini mereka memberikan keterangan dari dinas sosial sendiri, alasan utamanya itu sebenarnya adalah masalah usia. Karena di Permensos yang terbaru, Permensos nomor 25 tahun 2019 ini dinyatakan bahwasanya anggota Karang Taruna itu dari usia 13 sampai 45 tahun. Sementara Dedi Dermawan ini usianya sudah di atas 45 tahun, maka diperlukan dilakukan pergantian begitu Bang. Tapi setelah bergulir kembali dan semalam kemarin juga pihak Dedi Dermawan melakukan konferensi pers, mereka mengatakan bahwa di pasal 18 Permensos itu dinyatakan bahwa pengurus Karang Taruna itu minimal 17 tahun, tapi tidak ditentukan maksimalnya. Penentuan maksimalnya ini lebih detail ditentukan di ADART. Nah, di ADART itu pengurus minimal 17 tahun, maksimal 55 tahun. Jadi Dedi ini dinilai masih bisa karena dia karena masih menuju 50 tahun. Nah, pada saat kami konfirmasi lagi ke Pak Gubernur, ternyata ada alasan lain di luar usia ini, yaitu politik itu tadi. Pak Gubernur mengatakan
APBD ini dia menilai ketua Karang Taruna yang sebelumnya menggunakan anggaran APBD yang disalurkan pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial ke Karang Taruna itu digunakan untuk ke arah politik, begitu Bang. Ini maksud arah politiknya ini apa nih? Apakah misalnya ketua Karang Taruna ini mau nyalek atau misalnya ketua Karang Taruna ini mendukung warna-warna yang lain gitu kan? Nah, kadang kan Pak Gubernur bilang dia suka alergi dengan warna-warna tertentu gitu kan. Mana tahu Karang Taruna ini mendukung warna yang nggak disukai Pak Gubernur kan gitu. Kalau untuk itu sendiri tadi Pak Gubernur nggak menyatakan langsung politik yang dia maksud itu yang seperti apa. Tapi kalau di pihak-pihak yang misalnya seperti Dinas Sosial dan juga PLT dari PLT Karang Taruna yang diangkat Gubernur ini, mereka masih menyatakan bahwa pencopotan Deddy Darmawan ini murni unsur usia, bukan unsur politik gitu. Berarti ini ada juga dua pandangan yang berlainan lah ya. Pak Gubernur bilang Pak Gubernur ini politik katanya ya kan, tapi yang lain ini soal umur gitu ya. Nggak diselaraskan dulu. Iya betul. Kalau menurut pandangan-pandangan di lapangan, apakah memang selama ini misalnya ketua Karang Taruna dekat dengan partai tertentu misalnya? Kalau pengamatan di lapangan memang ada mengarah ke salah satu partai tertentu Bang, tapi untuk bukti dan sebagainya belum punya gitu Bang. Partai yang ini mungkin mengusung Pak Edi bukan? Atau justru partai yang berseberangan gitu ya? Salah satu partai pengusung juga Bang. Iya. Baik. Barangkali nanti mungkin bisa dicek lebih lanjut lah soal ini. Ini kan tadi katanya soal masalah usia juga baru direvisi ADART-nya. Itu kapan gitu perevisiannya? Apakah setelah dicopot atau seperti apa? Nanti boleh juga dicari tahu, karena kan bisa saja kan namanya ini kan itu. Mungkin barangkali itu aja nih, Abang ada mau tanya lagi. Itu saja nih. Dan bisa juga nanti dikonfirmasi lagi ke Pak Gubernur misalnya keterangan soal statement politiknya itu maksud statement dari itu apa gitu. Apa nggak dukung Bapak lagi? Mungkin itu saja nih. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya. Nah, kalau tadi Hani bilang ketua Karang Taruna ini mungkin bergabung dengan partai pengusung Pak Gubernur. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Iya kan, tapi kenapa? Kayaknya enggak. Tapi kalau enggak ya, mungkin udah main dua kaki juga kayaknya. Pak Gubernur kan intelnya banyak Bang. Banyak, tahu aja dia. Iya tahu. Pokoknya kira-kira yang enggak ini. Saya kan ya. Yang nggak bisa dihindari Pak Gubernur kayaknya di Rut Bang Sumur kayaknya. Itu udah nggak bisa lagi kayaknya, udah live. Ini gawat juga ini katanya. Aku juga yang kena ini. Tapi kan penggantinya kawan juga. Iya, terlepas dari kawan-kawan lah kan, tapi berat juga ya mau mencopot Dirut loh, Dirut Beng Sumut loh. Dirut ya. Tapi mungkin karena kesalahan yang begitu fatal juga ya. Ya kalau nggak fatal kan nggak akan di ini. Betul. Ya, paling duduk ngopi lah. Ya kan dinasihati kau jangan gini lah. Salah ini. Bahaya kita nanti katanya kan. Berarti ini udah fatal ya. Fatal. Berarti agak ketar-ketir juga ini. Gak kita ganti, gawat bisa ini. merembet ini. Ya itu yang kedua ya. Kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Ketiga ini follow up kemarin terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Rumah Sakit Bina Kasih Sunggal. Ini kasusnya sudah ditangani oleh Polrestabes Medan, Satreskrim, dan korban kemarin melaporkan sejumlah akun Instagram. Ya, ini teman kerjanya ini. Diduga milik teman kerjanya. Berarti dia sekarang diserang oleh rekan kerjanya sendiri. Iya, dia dibully. Gitu. Nah, pertanyaannya ini
pembulinya ini apakah dilakukan secara masif dan terstruktur atau berdasarkan inisiatif sendiri? Kalau menurut pengacara sih rata-rata pembuli ini bermarga sama. dengan pihak pelaku. Rumah sakit. Dengan pelaku atau dengan pihak rumah sakit. Bos. Iya, pihak rumah sakit kan dalam kasus ini dianggap apa ya? Awalnya itu dianggap justru berpihak dengan pelaku. Iya, terduga gitu. Pelaku, ya. Jadi ini karena ES ini sudah menjadi korban pelecehan, kemudian mentalnya drop, malah dibully lagi di media sosial gitu kan. Nah, itulah akhirnya diputuskan untuk melaporkan orang-orang yang melakukan pembulian ini gitu. Ini mungkin ada videonya ini ya. Ada, kita dapat videonya ketika yang bersangkutan lapor. Ya. Kira-kira ada berapa orang nih bang, atau berapa akun bang yang akan rencana dilaporkan? Berapa orang kita untuk sementara ini kita dapatkan cuma kurang lebih 3 atau 4 orang. Nah, semuanya ini menyerang Sieni, di mana Sieni ini sebenarnya pegawai baru karena lantaran pegawai baru di Rumah Sakit Bina Kasih. Jadi mereka menyerang psikolog dari korban. Bang, kira-kira yang dilaporkan ini pegawai rumah sakit kah atau orang luar? Kita laporkan ini satu yang kita duga semua bermarga Ginting, ya, bermarga Ginting. Entah itu memang saudara dari pihak kepemilikan rumah sakit, karena kita tahu pemilik rumah sakit dari marga Ginting kan. Jadi semua yang bermarga Ginting itu menyerang psikolog dari korban. Mereka ini bang, pegawai rumah sakit? Ya, pegawai rumah sakit. Ada 3 orang berarti bang ya? Kurang lebih 3 orang sampai 4 orang. Ini laporannya terkait pencemaran nama baik atau apa? Pencemaran nama baik. Nah, yang kedua ujaran kebencian. Itu yang ini bang? Ini bang, pertanyaan harapan bang. Nah itu tadi ya. Jadi ada 2 ya. Soal dugaan pelanggarannya ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Iya, betul. Ya tercemar juga lah, udah menjadi korban pelecehan kok. Iya, malah terus ditekan. Oke. Ada Alfiansa. Halo, Piansa. Ya, halo Bang. Wah, ini kayaknya tempatnya berubah-ubah ya kayaknya ya, kadang di sana, kadang di sini ya. Agak sedap memang. Sebentar ke sana, sebentar ke sini. Ini gimana Pian? Tadi laporannya atau seperti apa resminya? Ya, baik Bang Aray, Bang Agus dan juga Tribuners ya. Memang kemarin korban yang merupakan perawat di Rumah Sakit Bina Kasih itu kemarin datang ke Polrestabes Medan bersama didampingi oleh ibu kandungnya dan juga tim kuasa hukumnya. Nah, kedatangan mereka ini ke Polrestabes kemarin itu untuk melaporkan sejumlah akun Instagram yang dianggap melakukan perundungan terhadap korban pasca kejadian dugaan pelecehan yang dilakukan oleh pelaku bernama Antoni yang kini sudah ditahan di Polrestabes Medan. Nah, di sana setelah membuat laporan tadi pagi kuasa hukum ini memberikan kabar bahwasanya ada 4 orang dari karyawan yang merupakan karyawan rumah sakit, 3 diantaranya itu perawat di sana dan satunya itu merupakan sopir ambulan. Nah, ke-4 orang ini dianggap melakukan perundungan melalui media sosial begitu, melayangkan komentar-komentar negatif terhadap korban yang membuat si korban ini merasa semakin trauma begitu pasca dari kejadian pelecehan yang terjadi kepada dirinya. Nah, begitu Bang. Mereka menyerang akun milik korban gitu, Pian? Ya,
mereka ini memang melakukan penyerangan di beberapa akun berita begitu Bang, yang menyebutkan bahwasanya si korban ini mau sama mau begitu dengan si pelaku. Nah, hal tersebutlah yang membuat si korban ini merasa bahwasanya dirinya itu terlebih sampai saat ini pengakuan si korban tidak dapat pendampingan dari pihak rumah sakit. Nah, ditambah lagi dengan adanya komentar-komentar negatif itu membuat si korban ini merasa sangat trauma begitu Bang. Berarti komentar-komentar tone negatif itu dilontarkan dari para pegawai rumah sakit di akun-akun berita begitu ya, atau akun-akun medsos yang kemudian viral begitu ya? Ya, begitu Bang. Baik. Tadi itu yang 4 itu sudah menjalani pemeriksaan atau gimana Pian? Ya, terkait pemeriksaannya sampai sejauh ini sepertinya belum dilakukan pemeriksaan ya Bang, karena memang laporannya juga baru diterima di SPKT Bang. Mungkin kedepannya bisa kita tanya juga kepada pihak kepolisian Bang, bagaimana proses kelanjutan dari laporan yang dilayangkan oleh korban melalui kuasa hukumnya ini Bang. Pian, sejauh ini korban ini apakah masih bekerja di Rumah Sakit Bina Kasih atau enggak? Ya, sejauh ini memang menurut pengakuannya itu Bang, dia tuh masih mengalami trauma berat begitu ya Bang. Belum ada pendampingan dari unit PPA provinsi ataupun dinas-dinas terkait lainnya Bang ya. Dia pun pasca kejadian itu memilih untuk tidak bekerja Bang. Walaupun pihak rumah sakit itu sempat menghubungi korban ini untuk agar kembali bekerja, namun dia itu menolak dan masih memilih untuk menyendiri di rumahnya untuk melakukan proses penyembuhan diri. Dia pun mengaku tidak ingin lagi melanjutkan kerjaan di Rumah Sakit Bina Kasih itu ya Bang, karena kejadian ini dan ditambah lagi dia itu menjadi korban perundungan Bang, gitu Bang. Jadi malu ya. Berarti dari rumah sakit sendiri sejauh ini kesannya tidak ada penekanan kepada korban untuk berhenti bekerja gitu ya? Ya, sejauh ini memang tidak ada Bang, karena si korban juga kan baru 1,5 bulan itu bekerja di rumah sakit itu, dan sudah ada perjanjian kontrak kerja Bang selama 3 tahun, dan ijazahnya itu pun masih ditahan di rumah sakit Bang. Korban pun sempat berharap agar proses dia tidak bekerja lagi di situ dipermudahkan oleh pihak rumah sakit dan ijazahnya itu dipulangkan agar dia itu bisa bekerja di tempat lain Bang, gitu Bang. Oke. Barangkali bisa, kalau untuk tindak lanjutnya nanti Pian bisa kita lihat juga ke sana ya. Apakah ke depannya ketika korban itu tidak mau bekerja lagi, apakah pihak rumah sakit bisa melepas dia atau justru bertele-tele lagi ya, bertele-tele untuk menahan, mau mengeluarkan ijazah bayar gitu kira-kira. Mungkin itu saja Pian, nanti yang bisa di follow up gitu ya Bang, termasuk dengan proses hukumnya seperti apa gitu. Baik Bang. Oke. Baik. Ya, terima kasih Pian, selamat sore, selamat bertugas kembali Pian. Ya, selamat sore Bang Arai dan juga Bang Aziz. Nah, itu tadi laporan dari Pian ya Bang. Jadi memang karena ya kalau aku juga sih kalau udah kayak gitu memang berat juga untuk malas lagi kerja. Iya, udah malas kerja kan gitu kan. Apalagi kayak di kantor ini aja ada dugaan apa kan langsung gitu maksudnya. Kalau udah ini kan Iya, udah suasananya udah nggak enak gitu kan. Apalagi harus ya udahlah gitu kan, pulang aja lah ke kampung gitu kan. Apalagi ada seperti tadi ya, sampai ada di rekan-rekan kerjanya yang menyerang. Aku pikir ke akun dia saja, lewat akun-akun berita masuk yang ke akun-akun yang lain. Iya gitu, sengaja ingin kayaknya mau mempermalukan korban juga. Ya gitu. kayaknya kalau seperti itu nggak mungkin inisiatif lah ya. Iya, pasti kayaknya ada udang di balik batu lah ya. Yang menggerak. Iya, masif dan terstruktur. Betul. Iya kan. Ya mudah-mudahan lah ini bisa nanti diproses agar mereka juga bisa jerah juga lah. Iyalah. Masa korban kok dibully. Ya, itu mungkin 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tadi yang pertama menyangkut masalah adanya dugaan keteledoran Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang ya, di mana seorang bayi akhirnya meninggal dunia karena memang patut diduga ketidakberesan
pelayanan dari petugas medis gitu ya. Mudah-mudahan kasus yang di Sidikalang ini bisa menjadi perhatian Bupati Dairi, Bapak Keleng Ati Brutu ya, Bapak Edi ya. Ini mudah-mudahan direkturnya kalau bisa agak dipanggil lah untuk dimintai keterangan kok bisa sampai begini gitu ya. Tadi Pak Dewan sudah ada ke situ ya. Iya. Asal jangan ikut juga Pak Dewan. Ya itu berita yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut masalah adanya pelaporan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Tata Negara Usaha terhadap Bapak Gubernur Sumatera Utara karena melakukan mencopot Ketua Karang Taruna ya, sehingga Ketua Karang Taruna merasa tidak senang lah dirinya dicopot ya. Dia menganggap Pak Gubernur tidak punya hak untuk mencopot dia. Betul. Tapi sebaliknya Pak Gubernur merasa punya hak. Iya, karena aku yang bayar. Iya, kalau pusat mintalah duitnya sama pusat gitu ya. Iya, aku minta. Iya, nah ini yang kedua ini juga mudah-mudahan bisa segera selesai juga masalahnya ya, kalau bisa diajak duduk bersama lah ya. Ini udah berapa lama ini kayaknya kejadiannya nih? Ada 2 minggu ya? Ada lebih ya. Ada 2 minggu lebih. Ya, semoga cepat lah ya selesai dan ES bisa bisa Ketua Karang Tarunanya. Bukan ES ini si siapa ini? Si Ibu siapa tadi? Ini kan perawat. Kita ke Karang Taruna dulu. Mau cepat aja. Iya, masih Karang Taruna ya. Karang Taruna bukan ini namanya. Siapa tadi namanya? Mudah-mudahan Ketua Karang Taruna ini bisa menyelesaikan lah masalahnya ya. Ini yang ketiga. Selesaikanlah sama Pak Edi. Iya, betul. Gitu. Ini yang ketiga baru menyangkut masalah perawat. Perawat. Nah, ini para pembuli ini mudah-mudahan lah ya jangan melakukan hal tersebut lagi gitu ya, karena sebagai korban dugaan pelecehan tentu sudah mengalami tekanan psikis ya. 3 orang katanya, 4 orang ya. 3 perawat, 1 sopir ambulan. Ngapain sopir? Kok ikut-ikutan gitu loh. Itu. Aduh. Itu makanya. Ya itu 3 berita ya yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tapi seperti biasa sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan, ada satu hal yang ingin saya soroti menyangkut perkembangan dunia media sosial ini. Ini akhir-akhir ini di TikTok sering sekali kita lihat ada fenomena ngemis online. Nah, fenomena ngemis online ini kadang dia live gitu kan. Jadi apa yang diminta penonton itu dia lakukan. Misalnya kayak kemarin ada, ini saya sangat kadang gerem kadang kesel gitu. Ada kemungkinan ibu ini dieksploitasi mungkin oleh anaknya. Jadi ada seorang nenek-nenek dia guyur badannya gitu. Oh, yang mandi lama itu ya. Iya, kan akhir-akhir ini ngetren sekali ngemis online gitu kan. Maksudnya online istilahnya. Iyalah kan minta gift itu, minta hadiah dari betul. penonton gitu kan. Maksudnya ya jangan sampai gitu-gitu kali lah maksudnya. Kalaupun mau buat konten ya buatlah konten yang bermutu gitu ya. Iya betul. Iya kan? Aku beberapa kali sempat lihat itu. Ibu ini masih mandi juga gitu. Terus ada juga yang mandi lumpur lah gitu ya. Memang harus kayak seperti gitu itu, ya nyari uang gitu zaman sekarang ini ya. Iya. Gitu ya. Ini istilahnya ngemis online ya. Iya. Kalau dulu ngemis online itu mungkin via SMS. Apa kabar? Sehat gitu kan. Wah, udah tahu nih kalau udah tanya kan. Udah lama nih nggak jumpa kan. Udah tiba-tiba nge-DM mungkin lewat Facebook. Rai, apa kabar? Apa ini? Sehat gitu ya. Kalau udah nanya dia, ini awak jadi yang nggak sehat kan gitu kan? Jawabannya itu pasti akan itu jawaban udah terstruktur itu. Apa kabar? Sehat. Aku nggak sehat. Oh, kok kenapa? Kan masih bilang gitu kan? Pasti. Itu apa ini? Bantulah gitu ya kan. Nah, ini fenomena ngemis online di TikTok ini menurut saya agak aneh. Artinya ya kalaupun mau cari uang jangan sampai segitunya lah. Kemarin saya lihat ada nenek-nenek gitu kan. Saya menduga ini dieksploitasi mungkin sama anaknya gitu ya. Jangan kurang ajar kali lah anaknya gitu maksud saya gitu. Yang ngambil itu kan pasti orang lain pasti kan. Atau mungkin dia disiapkan kayak pakai ini tripod gitu kan. Tapi pasti kan dia diajari gitu kan. Nenek-nenek itu yang secanggih itu gitu kan. Makanya ya jangan gitu kali lah gitu ya. Kalaupun ingin live atau buatlah live yang memang bermutu. Misalnya ada pernah saya tonton
satu live dia udah ibu-ibu juga, tapi dia makan kuliner. Hari ini kita makan ini katanya. Itu kan lebih asik gitu ditonton ketimbang ayo apalagi ya kalau nanti disuruh makan tai kan apa dibuat juga gitu kan. Itu jilat lubang WC gitu apa dilakukan juga gitu. Ini agak banyak sebenarnya jalan untuk itu ya. Aku ada ngikutin di satu yang masuk juga ke EPP orang apa yang dia bicara bahasa asing gitu. Dan bahasa asingnya yang agak-agak ini nggak umum gitu. Nggak umum ya. Bahasa Turki, bahasa apa ya seperti itu masih agak enak lah. Atau kalau memang mau merepet sekalian ya kayak Bunda Korla. Iya, biar blank sekalian gitu kan. Jangan yang sampai yang nggak aneh gitu sebenarnya. Karena dia sebenarnya kayak memang kita dia juga ngomong aja gitu kan. Bunda Korla tuh kayak kita, cuma cara penyampaian dia itu dia memang medan betul dia gitu. merepet dia kan apa istilahnya mengomentari sesuatu kan. Setiap ada sesuatu dikomentarinya. Orang senang gitu ya. Iya, sama kayak orang politikus juga dia sebenarnya. Kan? Kayak anggota dewan lah. Kayak anggota dewan. Apapun Apapun kejadian dikomentari. Apapun kejadian dikomentari. Ya sama kayak Bunda Korla. Cuma caranya beda. Betul. Tapi dia kayaknya nggak ngemis online ya. Kalau Bunda Korla nggak mau dikasih pun nggak mau. Nggak mau dia. Cuma nengok apanya ngeri kali ya. 45.000 live-nya penontonnya. Nah ini yang di TikTok ini fenomena ngemis online ini, ayolah jangan sampai yang gitu-gitu kalah memanfaatkan. Aku tadi baru baca sebenarnya orang tua di, gitu. di apa ada tulisan kawan di Facebook ngemis online. Apa ini belum sempat ku baca. Ini yang tadi itu ngemis online istilahnya ngemis online dari kemarin gitu kan. Ini apa gitu, ini fenomena yang kayak mana gitu ya. Maksudnya ya kalau mau cari duit ya jangan gitu-gitu kali lah gitu ya kan. Jangan sampai mengeksploitasi orang tua gitu hanya untuk melakukan hal bodoh gitu ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Pertama-tama terima kasih banyak sudah menonton kami dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada kata-kata kami yang salah kami mohon maaf. Mungkin itu bentuk kesilapan kami ya. Ya, barangkali saya akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Selamat sore Medan.